Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Acong di Acong Jepang. Sebenarnya malam ini saya pengen nge-live, tapi ternyata ada satu dan lain hal ya. Jadi di YouTube itu ada semacam apa ya, aktivasi nomor telepon dan saya lupa untuk atau saya malah belum tahu ya buat aktivasi itu dan saya mesti menunggu 24 jam kemudian biar biar bisa aktivasi dan bisa live. Makanya kali ini saya offline lagi. Nah, apa ya, di malam hari ini sebenarnya saya pengen live itu pengen cerita tentang beberapa kejadian saat saya itu tinggal di Bekasi, tepatnya di Bantar Gebang. Tapi sebelum saya masuk ke cerita, eh saya lagi apa ya, turut bersedih ya karena ada salah seorang teman saya, saudara saya juga, dia kena kecelakaan kerja dan sedikit fatal, dan semoga dia bisa diberikan apa ya, kesabaran, ketabahan, dan dibukakan pintu rezeki yang lebih lebar buat dia. Mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah agar dia bisa lebih tenang untuk menjalani hidup, dan semoga dia bisa mendapatkan lebih baik ya dari yang sekarang. Amin. Dan juga saya tidak lupa mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, juga teman-teman yang udah subscribe channel saya, dan teman-teman yang selalu support, yang selalu komen-komen, yang selalu like, dan selalu selalu mendukung, pokoknya selalu mendukung channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Juga buat teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kita semua bisa terhibur dan mengambil hikmah di video-video saya ya. Oke. Pada malam hari ini sebenarnya saat live itu ya, saya pengen ceritain tentang pengalaman saya waktu tinggal di Bekasi, tepatnya tuh di Bantar Gebang atau di Jalan Raya Narogong ya. Saya seruput dulu guys. Jadi sekitar tahun 2017 ya, itu sekitar ya 3 tahun lalu, masuk 3 tahun 4 tahun lalu ya. Itu saya pernah tinggal di seputaran Bantar Gebang, tepatnya di Jalan Raya Narogong. Di situ selama kurang lebih 1 tahun, dan banyak kejadian serta hal-hal yang bisa dibilang berbau mistis ya, yang saya alami, juga rekan-rekan saya alami ya. eh tapi saya mau ceritakan beberapa poinnya aja karena memang itu lumayan banyak ya. Dari mulai gedung yang kita tempati, keadaan alam di situ, dan sebagainya, lingkungan termasuk Jalan Raya Narogong itu sendiri. Oke, jadi waktu itu saya tuh tinggal di Jalan Raya Narogong, dan kami itu berberapa ya, berenam tujuh dengan saya, itu tinggal di sebuah gedung yang agak besar. Itu gedung itu bertingkat 3, dan di belakangnya, tapi masih satu satu gedung ya, itu ada semacam gudang atau factory lah, bisa dibilang tempat untuk bekerja di situ ya. Dan kita tinggalnya tuh di lantai 3. Lantai pertama itu kira-kira ya mungkin buat kantor atau ruang depan gitu, tapi kita tidak gunakan. Dan lantai 2 itu apa ya, bisa dibilang dashboard tangga gitu.
Di situ hanya ada ruang kosong untuk melangkah ke lantai 3. Dan di lantai 3 itu ada apa ya? Oh, gedungnya itu berlantai 4, guys. Di lantai 3 itu ada beberapa ruang, ruang tidur atau ada beberapa kamar ya, dan kita gunakan sebagai kamar tidur. Dan di situ juga ada ruangan yang kita gunakan sebagai dapur, juga kamar mandi di situ ya. Dan di situ ada 3 ruangan yang kita gunakan untuk tempat tidur. Sebelum saya datang waktu itu, eh, rekan kerja saya atau teman-teman kerja itu ada berenam. Mereka datang duluan dan sekitar seminggu kemudian saya datang. Dan sebelum saya datang itu mereka tuh mengalami beberapa kejadian aneh yang membuat mereka tuh tiap malam ya merasa kayak ada yang ganggu dan semacam ada yang iseng gitu. Pernah suatu malam, jadi mereka itu tempati katanya itu berenam itu tiga dan empat di satu ruangan, 4 orang di satu ruangan dan 2 orang di satu ruangan yang lainnya, satu ruangan kosong gitu. Yang saat di ruangan yang agak gede itu, yang tidur berempat, ada salah satu teman, saya kurang paham ya itu sudah sekitar jam berapa, katanya sering mengalami ketindisan. Hingga pada suatu malam saat dia merasa ketindisan itu, dia sempat membuka matanya. Dan ketika dia membuka matanya, tepat depan dia itu ada kuntilanak. Dan dia pun berteriak. Saat dia berteriak itu teman-temannya pada bangun dan teman-temannya pun, ketiga temannya itu juga melihat makhluk tersebut melayang ke atas langit-langit kamar gitu. Yang sontak mereka semua kaget. Itu kejadian pertama ya guys. Kemudian kata mereka juga hampir di setiap malam dapur itu semacam ada kegiatan di dapur itu. Jadi waktu naik ke lantai 3 itu saya coba jelaskan ya. Lantai ketiga tepat di depan atau ujung tangga itu ada satu kamar. Dan katanya kamar itu dikosongkan rencananya buat saya waktu itu. Kemudian di samping kamar itu ada kamar mandi. Kemudian sedikit ada koridor dan di depan kamar saya itu ada kamar yang agak gede. Dan itu mereka tempati buat berempat orang. Dan di samping kamar atau di depan kamar itu ada dapur. Kemudian di samping dapur itu ada satu kamar yang agak kecil lagi dikit. Dan di antara itu ada semacam ruang tengah ya, agak luas gitu ya. Dan kita gunakan itu sebagai ruang nonton, juga ruang buat makan dan ngobrol dan sebagainya ya. Oke, balik lagi yang tadi. Dan seminggu setelah kejadian itu kemudian saya datang. Awalnya mereka tidak cerita dan mereka bilang, abang silakan tempati kamar yang ini gitu. Oh iya, saat saya tempati awalnya sih tidak terjadi apa-apa, namun saya merasa sedikit aneh dengan kamar itu ya. Waktu itu saya datang sudah agak sorean, jadi saya agak buru-buru ya, karena di samping gedung itu ada masjid. Jadi saya keburu-buru untuk sholat. Dan setelah saya kembali, itu hal pertama yang paling saya rasakan adalah saat menaiki tangga dan saya masuk ke tangga kedua, tepat di bawah tangga itu yang menuju ke lantai 3. Secara jelas ya, saat itu setelah maghrib ya, saya lihat itu ada sosok anak kecil yang sedang duduk memeluk lututnya, itu berada di bawah tangga. Terus sontak saya pun langsung
kaget. Tapi dengan tenang saya bertanya gitu, kamu ngapain di situ gitu. Dia hanya melihat ke arah saya. Kemudian saya tahu kalau ini bukan orang, dan saya tetap mengabaikannya. Saya abaikan, kemudian saya langkah ke atas. Setelah saya tiba di ujung tangga, itu ada langsung ke pintu kamar saya. Dan ketika saya buka pintu, tepat di ujung kamar, di pojokan kamar. Dan saat itu lampu kamar itu belum saya nyalakan, jadi masih ada sorot dari ruang koridor, dan itu juga lumayan jelas. Saya melihat di pojokan kamar itu ada sosok kuntilanak. Tapi dengan tenang saya masuk dan saya berucap salam. Waktu itu saya bilang apa ya? Saya bilang assalamualaikum, saya gitu kan. Tapi dia hanya diam saja, dan karena dia diam saja juga saya juga tidak begitu memperhatikan. Terus kemudian saya nyalakan saklar. Saat saya nyalakan saklar, sosok yang tadi langsung menghilang. Di hari pertama itu saya melihat 2 sosok langsung sekaligus. Dan hari berikutnya tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ketiga, tepatnya itu sudah lewat tengah malam, itu saya biasa begadang sampai agak malam gitu. Bukan agak ya, lebih dari jam 12, jam 1 sampai jam 2 gitu. Karena saya juga mesti pelajari banyak hal, dan waktu itu saya hanya pelajari melalui HP ya, untuk ngecek internet, mencari sesuatu lah di internet gitu kan. Dan waktu itu jam menunjukkan jam 1 lebih 20-an menit ya, jam 1 malam. Dan saat itu saya lagi duduk tepat di ujung anak tangga lantai 3, pas di samping pintu kamar saya. Kaki saya selonjorkan, jadi semacam malangin anak tangga itu ya, ngalangin gitu ya, sambil nyantai di situ karena mau ngadem ya ibaratnya. Sambil searching web, awalnya saya tidak merasa ada sesuatu gitu, tapi lama kelamaan saya mendengar semacam langkah kaki. Jadi langkah kaki itu berjalan dari lantai 2 menuju ke lantai 3, dan terus begitu lagi, dari lantai 3 turun lagi ke bawah gitu. Dan suara itu benar-benar jelas banget. Dan waktu itu suara itu adalah semacam suara kaki kecil ya. Jadi semacam anak kecil yang berjalan di tangga sambil berjingkrak-jingkrak ya. Itu benar-benar jelas banget, kedengaran banget, tapi sosoknya sama sekali tidak ada. Dan entah kenapa ya, waktu itu saya nyeletuk gitu, karena suaranya itu benar-benar jelas, bahkan seperti dia lagi lompatin kaki saya gitu. Jadi posisinya saya itu malangin anak tangga gitu, dia kayak lompatin kaki saya. Kemudian saya nyeletuk di situ, saya bilang, awas loh, ntar jatuh gitu. Kemudian beberapa saat itu masih terdengar dia melangkah. Entah kebetulan atau bagaimana, ketika suara itu mendekati saya tiba-tiba berganti kaki ya. Jadi kakinya kayak saya silangin gitu. Kemudian saya berganti kaki, dan saya merasa itu kaki saya itu ada yang nendang, lebih tepatnya ada yang kesandung di kaki saya. Dan suara itu benar-benar jelas. Jadi kesandung dan kayak dia aja tuh jatuh ke lantai, plak gitu. Persis banget kayak anak kecil lagi jatuh ke lantai gitu, ceplak gitu. Anehnya waktu itu saya nggak takut sama sekali, malah pengen tertawa. Terus masih sempat ngatain, toh kan, saya bilangin juga apa, jatuh kan gitu.
Dan setelah saya bilang kayak gitu, hilang sudah suara-suara itu, nggak ada lagi suara langkah-langkah. Dan saya tetap melanjutkan kegiatan saya sambil searching web gitu, soal kerjaan dan lain-lain. Dan itu pengalaman selanjutnya. Hmm, ada lagi. Oh iya, hampir setiap malam. Hampir setiap malam itu ada suara-suara semacam ada kegiatan di dapur. Jadi anak-anak dan saya juga sih sebenarnya. Itu sekitar jam 8 kita biasanya masak bareng, makan bareng, dan jam 9 itu sudah tidak ada kegiatan lagi di dapur. Mungkin ada yang mungkin ya pengen bikin kopi, itu pasti ada lah. Tapi kalau udah jam 10 lampu dapur itu dimatikan. Dan terkadang saya itu suka ketiduran di ruang tengah yang ada TV-nya. Jadi situ saya gelar karpet, terus kasih bantal, terus nonton sampai ketiduran. Pernah suatu malam saat saya ketiduran di ruang tengah itu bukan samar-samar ya, itu dengan jelas banget saya itu mendengar ada suara orang lagi masak di dapur ya. Dan awalnya tuh saya cuma bergumam ya, wah berisik banget gitu. Ini udah malam lagi ngapain sih anak-anak, kenapa nggak tidur gitu. Tapi ya karena ngantuk saya cuekin gitu ya. Tapi lama-lama suara itu makin jelas gitu. Akhirnya suara itu membuat saya bangun dan saya sadar bahwa di sekeliling itu lagi gelap. Saya tuh ketiduran di ruang utama, dan sebelum saya tidur kayaknya anak-anak mematikan lampu, dan cahaya yang tersisa itu adalah cahaya dari TV dan lampu koridor. Terus saya tersadar bahwa semua ruangan gelap, dan saya penasaran tuh di arah suara tadi. Kemudian saya menuju ke dapur. Itu alangkah terkejutnya saya. Itu dapur itu dalam keadaan gelap, tapi peralatan masak itu ada di lantai. Waktu itu mereka belum menggunakan meja, jadi ya masih peralatan seadanya gitu. Tapi saya udah ngasih wanti-wanti ya. Jadi kalau mau tidur, dapurnya diberesin, semuanya diberesin, pintu ditutup, baru istirahat. Dan ketika itu saya lihat dapur itu berantakan. Jadi alat masak itu, panci serta seroan termasuk ulekan itu ada di lantai gitu ya. Kemudian saya nyalakan lampunya itu, kemudian saya beresin, saya simpan lagi. Tapi pada saat saya lihat ke kamar anak-anak ya, mereka tuh lagi pada tidur. Terus saya bingung, ini siapa tadi yang berisik ya. Udahlah, tidur aja gitu. Dan akhirnya saya pindah ke kamar saya sendiri dan saya melanjutkan tidur gitu. Ya keesokan harinya terus saya tanya ke anak-anak gitu, siapa sih yang berisik semalam masak gitu. Ya anak-anak hanya saling pandang. Dan salah satu dari mereka akhirnya ngomong bahwa kejadian itu memang hampir tiap malam terjadi, bahwa ada kegiatan atau semacam suara orang masak di dapur itu ketika orang-orang sudah pada tidur. Ya saya bilang sih, itu pasti cuman ini kalian, ngeles kalian gitu, lain kali bersihin gitu, bersihin dapurnya. Dan ketika malam tiba pun saya juga mengecek bahwa dapur itu sudah dalam keadaan bersih. Kemudian kita masuk kamar masing-masing. Padahal bisa dibilang jarak kamar saya dan dapur itu agak sedikit jauh ya, sekitar 4 meteran. Namun ternyata suara itu juga masuk ke dalam kamar saya pada malam berikutnya ya. Karena penasaran, kemudian saya datang ke situ, masuk lagi ke dapur, saya nyalain lampunya. Tapi pada saat itu saya melihat peralatan dapur itu masih tetap rapih di tempatnya. Tapi tadi itu saya mendengar ada semacam
persis kayak ada suara orang bikin nasi goreng gitu. Krosak, 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 keras banget gitu. Tapi penggorengannya itu dalam keadaan tertutup. Dan ada juga yang lagi digantung di dinding gitu. Wah, ini kayaknya ada sesuatu yang kurang bagus gitu. Dan di malam kedua itu, saat saya matikan lampu dapur, di dapur, salah satu pojok di dapur itu saya melihat sosok wanita yang bergaun putih itu. Dia sedang berdiri, lebih tepatnya melayang di pojokan dapur bagian atas ya. Jadi dia melayang itu di semacam langit-langit. Waktu itu saya langsung kaget. Kemudian saya langsung nyalain lampu dan sosok itu langsung menghilang. Jadi saya merasa, wah ini kayaknya ada yang terganggu lebih tepatnya ya. Karena mungkin mereka udah duluan tinggal di situ. Dan entah kenapa mulai besoknya itu saya bawa di kasur saya, di kamar saya itu saya siapin semacam sapu lidi ya buat jaga-jaga, sama jarum pentul. Saya taruh di bawah kasur. Dan setelah saya taruh itu, sama sekali tidak ada kejadian aneh yang terjadi di kamar saya maupun di ruang dapur ya. Dan sedikit untuk membentengi diri, tiap malam Jumat saya mengajak anak-anak itu buat yasinan bareng, kita ngaji bareng di situ. Dan semenjak kejadian itu tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh di lantai 3. Namun masih ada beberapa semacam gangguan itu terjadi di lantai 1, 2 dan di bagian pabrik di belakang. Jadi proses kegiatan kerja kita itu, tadi saya bilang ya, kita berada di belakang ya, di lantai bawah. Tapi bagian belakang itu karena cukup luas. Dan seperti biasa, setiap hari itu saya datang paling dulu dan pulang paling belakang. Karena saya mesti cek barang, juga mesti nulis-nulis. Anak-anak tuh kerja biasa sampai jam 5 dan jam 6. Dan kemudian mereka ke atas buat mandi, dan saya juga gitu ya buat melaksanakan sholat maghrib. Tapi habis sholat maghrib, sholat isya, saya tuh kembali ke bawah lagi buat ngecek barang dan melakukan perhitungan. Karena kalau saya tunda gitu, saya takut besoknya itu nggak keburu ya. Jadi saya tuh di bawah tuh sendiri. Dan ternyata di bawah itu sendiri, di factory atau di tempat kerja itu banyak banget yang semacam nungguin ya. Pernah suatu hari saya iseng, jadi saya nyalain kamera saya videoin bahwa nih saya lagi di sini, saya kerja, ini pabrik saya luasnya segini. Dan video itu saya kirimin ke teman. Dan kemudian kebetulan anaknya itu bisa melihat hal-hal aneh. Dan si anaknya itu benar-benar terkejut ya. Dia kaget, terus dia bilang ke ibunya bahwa tuh di belakangnya si kakak itu banyak banget yang berdiri. Kemudian ibunya menyampaikan ke saya, dan saya benar-benar kaget ya, bahwa di belakang saya itu banyak banget yang berdiri gitu. Dan mereka semua itu dengan wajah-wajah yang seram. Ya namun saya mendengar itu pun, setiap hari saya tetap melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu pulang larut dan mengecek barang dan ya gitu ya, mengecek pintu serta pagar gitu ya. Selain daripada
kejadian-kejadian yang terjadi di gudang kami, Narogong sendiri, itu jalan raya Narogong sendiri itu menyimpan beberapa kisah mistis. Dan kadang-kadang juga saya iseng ya, karena saya juga biasa beli nasi goreng malam hari gitu. Dan saya juga suka cerita-cerita sama orang bagaimana keadaan di situ, karena saya juga termasuk orang baru. Eh, Pernah suatu malam saat saya iseng beli nasi goreng, saya coba ngobrol sama si emangnya yang jual nasi goreng. Di sini ada nggak kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi? Kata dia, Bang, ini Jalan Raya Narogong. Ini terkenal dengan mistisnya, banyak hal-hal yang aneh gitu. Terus saya nanyain, coba Amang ceritakan satu dua cerita atau kisah yang menurut Amang menarik gitu ya. Kemudian dia pernah cerita bahwa pernah suatu malam itu udah lewat tengah malam. Saat itu pelanggan lagi sepi dan dia juga lagi ngasok di depan gerobaknya. Di situ dia melihat ada sebuah sepeda motor yang berjalan tidak terlalu kencang dari arahnya itu dari mana ya? Pokoknya menuju ke pasar Bantar Gebang. Dan saat itu dia melihat si pengendara itu wajahnya itu benar-benar lurus ke depan, tapi apa ya, semacam merasa takut. Dan lebih anehnya lagi, di belakang, di boncengan, dia jelas-jelas melihat ada sosok pocong yang sedang duduk di belakang pengendara itu. Namun si amang nasi goreng tadi cuman diam, cuman melihat begitu aja ya, karena dia takut kalau dia menegur si pengendara itu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah juga ada kejadian yang ada apa ya, sebuah motor itu berjalan kencang banget dari satu arah ke arah lainnya. Itu benar-benar kencang. Dan saat itu benar kejadian seperti sama ya, seperti itu waktu sebelumnya. Si Amang itu lagi duduk depan gerobaknya, dia melihat itu motor kencang banget, dan si pengendaranya itu benar-benar dengan wajah yang ketakutan. Sambil si pengendara motor sambil klakson, entah klakson apa yang diklakson oleh dia gitu. Dan kemarin ya, beberapa saat lalu ya tepatnya, itu saya sempat menonton di salah satu YouTuber mistis Indonesia, dan kebetulan cerita itu tentang Jalan Raya Narogong. Dan di situ dia juga cerita tentang ada seorang pengendara. Lebih tepatnya itu dia adalah pengendara tersebut. Dan ketika dia cerita itu, dia bilang dia itu mengendara kendaraan itu dengan kencang banget, dan dia juga klakson kendaraan itu karena dia merasa itu dari arah sebelumnya ya. Dia melihat ada mobil di belakangnya yang awalnya tuh pelan, dia juga ikut pelan, tapi mobil itu terus mengikuti dia. Dan karena dia merasa risih dengan mobil itu, dia menambah kecepatan, dan mobil itu pun terus juga menambah kecepatan, tapi tidak mau mendahului, terus berada di belakang si pengendara motor tadi. Akhirnya karena merasa risih, si pengendara motor tadi itu malah menambah kecepatannya, begitu juga mobil tadi. Dan si pengendara itu tetap sambil melihat di spionnya bahwa ini mobil ini benar-benar dekat banget. Dan si mobil itu terus kayak katanya terus klakson ke arah si pengendara motor. Dan itu yang membuat dia tuh merasa, ini siapa sih, ganggu banget gitu.
lama-lama semakin dekat gitu. Akhirnya sudah bukan perasaan risih lagi, namun tiba-tiba perasaan takut itunya jadi apa ya, menyelimuti. Akhirnya dia menambah kecepatannya yang sudah tidak tahu sampai berapa kilometer per jam. Dan kayaknya kejadian itu yang dilihat oleh si Amang, tukang tukang nasi goreng tadi ya. Tapi pada saat itu si Mang nasi goreng itu tidak melihat mobil tersebut, dia hanya melihat motor yang melaju kencang dengan wajah yang apa ya, entah ekspresi yang marah atau takut ya, seperti itu. Dan banyak hal-hal yang terjadi, terutama di belokan sebelum sebelum pasar Bantar Gebang. Di situ banyak banget ya tragedi, orang yang tabrak truk meninggal di tempat. Saat saya di situ, tinggal di situ, sekitar 3-4 kali terjadi kejadian seperti itu di tempat yang sama. Dan semuanya itu terjadi pada siang hari ya. Dan kalau menurut saya sih karena mungkin karena letak geografisnya ya. Jadi jalan itu sedikit berbelok. Jadi kalau orang nggak begitu ngeh itu bisa merasa bahwa jalan itu lurus, atau bahkan misalnya dari sebelah sana itu tidak kelihatan ada truk gitu. Dan di depannya ada mobil, mungkin si pengendara motor itu pengen mendahului, akhirnya kecelakaan tidak terelakkan gitu ya. Selain daripada itu semua, saya pernah punya satu kejadian yang bikin saya tuh merinding bulu kuduk ya. Pernah suatu malam saya bukan main ya, saya itu lagi habis melihat barang di daerah Cipendawa. Kemudian saat itu sudah sekitar jam 11 atau setengah 12 malam ya. Dan karena sudah agak malam, saya mampir ke tukang martabak ya buat beli gorengan ya, buat apa yang bisa dimakan ya. Dan di situ saya melihat tukang martabak, akhirnya saya mampir. Dan untuk motor, saya waktu itu saya naik motor ya. Untuk motor sendiri biasanya saya nggak suka untuk standar satu ya, atau untuk stand kaki satu. Saya lebih suka di stand kaki tengah gitu, jadi motornya bisa berdiri tegak. Dan waktu itu saya naik motor, kemudian berhenti depannya tukang martabak. Kemudian saya pakai standar tengah, motornya pun berdiri. Akhirnya saya memesan martabak. Si amang martabak tadi itu ya, ketika saya datang saya bilang, "Mang, martabak spesialnya satu ya," gitu. Anehnya si amang itu dia bilang sih, "Oke, siap bang," dia buatin. Anehnya si amang tukang martabak itu, dia tuh lebih cenderung melihat ke arah motor saya daripada ke saya gitu. Dan pandangannya itu benar-benar aneh gitu ya. Terus karena saya merasa risih, kemudian saya bertanya, "Mang, kenapa lihatnya ke motor terus gitu?" Si amang itu awalnya cuma diem, nggak mau ngomong. Namun ketika saya ulang pertanyaan itu, akhirnya si amang bilang, "Temannya nyeramin juga ya." Di situ sontak saya langsung kaget ya. Saya kan sendiri. Terus saya bilang, "Teman yang mana, Mang?" Dia bilang, "Tuh temannya lagi duduk di boncengan." Wah, itu benar-benar bikin kaget ya, sontak kaget banget itu. Bahkan waktu itu ada salah satu juga pembeli yang lagi nungguin pesanannya. Dia pun kaget ya, karena dia tidak melihat apa-apa. Dan
seketika itu pun saya langsung apa ya, Mang, jangan bercanda gitu, ini udah malam Mang gitu. Kalau si Amangnya enggak, tuh dia lagi duduk di situ gitu. Saya pikir temannya Akang gitu. Waduh, saya langsung sontak langsung kaget gitu ya. Ya, you know lah, gimana gitu ya. Orang saya itu datang sendiri gitu, jalan sendiri, tiba-tiba dibilang temannya nyeremin gitu. Dan dia juga sempat bilang, awalnya sih emang bilang temannya kok nggak turun, temannya nyeremin gitu. Waduh, teman yang mana ini, saya kan datang sendiri. Wah, itu benar-benar kejadian yang bikin bulu kuduk saya tuh berdiri gitu. Dan setelah pesanan saya jadi, kemudian saya pulang, sepanjang jalan dari mulai tukang martabak itu sampai ke gudang, itu kerjaan saya tuh ngelihat spion terus. Namun saya tidak melihat ada sesuatu di situ. Cuman yang sedikit mengganjal itu, saya merasa agak berat ya. Memang dari awal sih berat. Mungkin saya pikir mungkin bannya agak kempes atau apalah, ada biasalah. Waktu itu kan saya naik motor 4 tak ya, saya nggak perlu sebutin merek dagangnya gitu. Jadi karena memang dia suka rewel, agak berat itu. Waduh, ini kenapa gitu. Dan sepulang dari tukang martabak ke gudang, itu benar-benar perasaan kacau itu yang lagi menyelimuti ya. Kemudian saya mesti parkir sepeda motor saya itu ke dalam gudang dan saya naik tangga ke atas. Ketika naik tangga ke atas, kembali di dashboard lantai 2, saya kembali melihat sosok anak kecil tadi yang lagi duduk di bawah anak tangga sambil memeluk apa ya, lututnya. Wah, itu pokoknya saya langsung naik aja gitu. Dan martabak yang tadi saya udah beli itu saya taruh aja di ruang tengah gitu. Dan saya melihat ternyata anak-anak sudah pada tidur. Dan saya pun langsung beres-beres, bersih-bersih tubuh, bersih-bersih badan, kemudian saya langsung beristirahat ya. Itu satu kejadian yang paling bikin saya tuh merinding banget. Itu benar-benar di luar nalar ya, di luar apa ya, ekspektasi atau keinginan saya gitu. Bahwa saya juga pernah boncengin sesuatu gitu. Oke guys, mungkin itu dulu cerita dari saya. Cerita tentang kejadian yang saya alami dan teman-teman atau rekan-rekan saya yang alami di saat kita tinggal di Bekasi, Bantar Gebang, di Jalan Raya Narogong. Dan ya, dimanapun kita berada, saya yakin ya, saya percaya bahwa ada sesuatu, ada sosok yang tidak terlihat itu juga menempati suatu ruang, dan kita pun menempati ruang yang sama gitu. Namun seharusnya kita tidak saling mengganggu ya. Ya, semoga apa yang saya alami ini bisa dijadikan pengalaman dan bisa dijadikan motivasi bahwa kita tidak perlu terlalu takut ya. Dan kita harus merasa bahwa derajat kita lebih tinggi agar perasaan takut itu tidak menyelimuti kita guys. Oke, cukup sekian dulu cerita saya di pengalaman saya pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau cerita saya itu sedikit berbelit-belit karena ya saya nggak pakai teks. Saya cuma cerita pengalaman pribadi, kejadian yang terjadi. Saya sempat skrip di sini, tadi ada di sini ada kertas, jadi biar agak rapi aja gitu ya, walaupun nggak rapi-rapi amat ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang baru bergabung, dan terima kasih buat semua. Jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal, dan saat ini kita lagi di
diancam dengan virus. Makanya cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap menikmati hidup. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.